Selamat pagi pendengar, Infinite Radio kembali hadir di ruang dengar Anda. Bersama saya Faradila Rahmawati, sejumlah informasi sudah disiapkan tim redaksi untuk pendengar setia Infinite Radio. Langsung saja informasi pertama dari Yogyakarta. Pendengar, status Gunung Merapi berubah menjadi siaga. Berdasarkan pemantauan, aktivitas vulkanik saat ini dapat membahayakan aktivitas penduduk, khususnya masyarakat di perbatasan Jawa Tengah. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Sarah Pamela. Silakan Sarah. Baik, terima kasih Dila. Menurut data yang didapat dari Kepala BPPTKG Hanik Humaida, sampai saat ini sudah terdengar beberapa kali suara gemuruh dari Merapi. Dari periode pengamatan 22 November 2020 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, terpantau telah terjadi 50 gempa guguran, 81 kali gempa hembusan, 342 kali gempa multifase, 41 kali gempa vulkanik dangkal, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Dari kondisi saat ini, Kepala Mitigasi BPBD Sleman Joko Lelono mengatakan bahwa telah menggandeng Asosiasi CIP sebagai relawan evakuasi Gunung Merapi. Hal ini dilakukan karena pemerintah Sleman menganggap pengemudi CIP lebih paham jalur di sekitaran tempat kejadian. Tidak hanya membantu dalam evakuasi warga menuju titik kumpul, Asosiasi CIP saat ini juga diminta membantu proses pendistribusian bantuan bahan-bahan logistik menuju barak pengungsian. Asosiasi CIP ini sendiri telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat di bawah arahan BPBD Sleman. Hingga saat ini, sekitar 500-600 jeep telah tersebar ke beberapa titik di sekitar radius 5 km dari Gunung Merapi. Hal ini dilakukan untuk tetap bersiap siaga apabila terjadi kemungkinan. Asosiasi JIP ini sendiri mengaku bahwa sudah terbentuk menjadi relawan sejak tahun 2017. Asosiasi ini terbentuk karena panggilan bersama membantu warga sekitar. Sejauh ini, pemerintah Sleman, BPBD, sampai pihak PMI sudah mempercayakan Asosiasi JIP dalam membantu proses evakuasi warga. Namun tidak lupa juga, pihak PMI dan BPBD tetap memberikan arahan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Kota Yogyakarta, Sarah Panggabean melaporkan kembali ke studio. Baik Sarah, tetap berhati-hati selama bertugas. Berikutnya masih mengenai bencana alam yang terjadi di Cilacap. Banjir telah terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Sebanyak lebih dari 700 orang mengungsi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Kaila Labita di Cilacap. Silahkan Kaila. Terima kasih Fardila. Pendengar, saat ini saya sudah berada di Kecamatan Kroya, tepatnya Desa Mujur, di mana saat ini sedang terjadi banjir dengan ketinggian air sudah mencapai lutut orang dewasa. Pengamat cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Tunggul Cilacap, Randy Kisnawan mengatakan bahwa curah hujan memang tinggi. Dalam sehari saja, di beberapa titik di Cilacap bisa mencapai lebih dari 130 mm. Curah hujan di atas 100 mm masuk dalam kategori sangat lebat. Dari perkiraan yang dikeluarkan BMKG, ada tambahan peningkatan curah hujan hingga 40%. Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap, Triko Marasidi mengungkapkan bahwa meski pada awal musim penghujan telah terjadi bencana banjir dan longsor, tetapi kewaspadaan harus terus ditingkatkan, apalagi sedang terjadi fenomena La Nina moderat. Triko Marasidi mengatakan bahwa BPBD Cilacap telah meminta masing-masing kecamatan dan desa yang masuk wilayah bencana untuk terus siap siaga. BPBD Cilacap juga telah membentuk sejumlah desa tangguh bencana atau destana, sehingga desa tersebut mampu melakukan upaya mitigasi. BPBD Cilacap juga melaksanakan mitigasi berupa optimalisasi tata kelola dan manajemen pengelolaan air dari hulu sampai hilir. Selain itu, memaksimalkan pembuangan air primer dan sekunder kota. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya banjir susulan di Cilacap. Kaila Labita melaporkan untuk Infinite Radio. Lagi-lagi COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Di Bogor telah melakukan razia protokol kesehatan secara ketat. Selengkapnya ada reporter kami berada di Bogor. Anissa, silakan laporannya. Baik,
Memang saat ini puluhan personil gabungan Satuan Sabara Polresta Bogor Kota (TNI) dan Satuan Pol PP Kota Bogor meningkatkan intensitas razia protokol kesehatan khususnya penggunaan masker. Razia ini akan dilaksanakan di 7 titik perbatasan kota dan juga Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Sukaraja, Babakan Madang, Ciawi, Ciomas, Dramaga, dan Kemang. Lalu razia pada hari ini akan dilakukan di Simpang Bubulak, Jalan Kyai Haji Abdullah bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, di mana lokasi tersebut menjadi lokasi paling banyak terjadi pelanggaran prokes. Dipimpin Kasilinmas Satpol PP Kota Bogor, razia masker ini dilaksanakan dalam rangka penegakan tentang penggunaan masker saat pandemi, di mana kasus positif di Bogor Kota maksud kami terus melonjak. Dalam sehari ada penambahan 41 kasus per Rabu 18 November 2020. Para petugas pun terus mengimbau para pengendara motor maupun pejalan kaki agar senantiasa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Anissa melaporkan kembali ke studio. Berbicara tentang kasus positif COVID-19 yang terus bertambah sangat berdampak bagi sektor wisata. Di Banjarnegara mulai membuka beberapa sektor pariwisata, salah satunya dataran tinggi Dieng. Pasalnya, ketika sektor pariwisata ditutup, pendapatan Pemda Banjarnegara mengalami penurunan sampai Rp0. Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Dinar di Banjarnegara. Silakan Dinar. Baik, terima kasih Faradila. Pendengar, pemerintah daerah Banjarnegara mulai membuka beberapa sektor pariwisata di Banjarnegara, salah satunya dataran tinggi Dieng pada tanggal 1 Agustus lalu. Pasalnya ketika sektor pariwisata tutup, pendapatan Pemda Banjarnegara mengalami penurunan sampai Rp0. Adapun Kepala Dinas Pariwisata Banjarnegara, Agung Yusianto, menerapkan strategi dengan mengedepankan objek wisata yang aman dan nyaman. Meskipun tidak menerapkan kebijakan rapid, Pemda dan Dinas Pariwisata Banjarnegara mengharuskan adanya protap di setiap objek wisata, mengingat wisatawan yang datang adalah wisatawan keluarga yang biasanya rombongan. Baik, seperti Faradila, kembali ke studio. Informasi berikutnya dari Wonosobo. Pendengar, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah diwarnai dengan sejumlah warga yang mengkampanyekan kotak kosong. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Anissa Indira, yang saat ini sedang berada di Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Silakan Indira. Terima kasih Faradila. Pendengar, saat ini saya sudah berada di Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Suasana di sini cukup ramai oleh beberapa orang dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Wonosobo yang mendeklarasikan dukungannya terhadap kotak kosong karena pemilihan kepala daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni Afif Nur Hidayat dan Muhammad Albar. Selain deklarasi, terlihat juga sejumlah spanduk ajakan untuk memilih kotak kosong. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Wonosobo, Sopingi, menyatakan bahwa deklarasi kotak kosong ini adalah bentuk penyeimbang demokrasi di pemilihan kepala daerah Kabupaten Wonosobo. Mengingat hanya ada satu pasangan calon yang menjadi peserta pilkada, yakni pasangan Afif Nur Hidayat dan Muhammad Albar. Selain itu, pendengar, Sopingi juga menyatakan bahwa dengan adanya deklarasi ini adalah agar masyarakat tahu dan mendengar bahwa ada pilihan lain. Karena memilih kotak kosong secara konstitusi sah-sah saja. Terkait aliansi ini, respon masyarakat lumayan bagus dan mereka juga menargetkan kemenangan. Selain Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Wonosobo, terdapat beberapa pendukung kotak kosong di Kabupaten Wonosobo, antara lain Barisan Pejuang Kotak Kosong, Relawan Kiai Walik Reborn, dan juga Relawan Perindo. Hingga saat ini, survei yang dilakukan oleh Pandawa Research Jakarta menyebutkan bahwa elektabilitas kotak kosong menunjukkan kenaikan angka 5,7% dan masih dimungkinkan untuk bergerak naik. Sekian laporan Anissa Indira dari Wonosobo, Jawa Tengah, kembali ke studio. Aksi demonstrasi damai 20 Oktober dilaksanakan langsung di Bundaran UGM. Kami telah terhubung dengan Iqbal yang ada di Bundaran UGM. Baik Iqbal, silahkan laporannya.
Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Bundaran UGM yang berada di Dusun Sagan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang merupakan titik pertemuan dari 3 ruas jalan, yaitu Jalan Terban, Jalan Cik Ditiro, dan Jalan Pancasila. Suasana pada pagi hari ini terlihat cukup lengang dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Kemudian untuk pengamanan aksi, aparat kepolisian sedang melakukan persiapan untuk mengawal jalannya aksi agar selalu kondusif. Diperkirakan masa aksi yang akan memadati Bundaran UGM sekitar 500 orang. Lalu aparat yang diturunkan sejumlah 700 personel. Pada pagi hari ini, aliansi buruh, aliansi mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat akan menggelar demonstrasi terkait Omnibus Law dan Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada beberapa waktu lalu. Masa aksi rencananya akan melakukan long march dari 4 titik kumpul yang tersebar di UTY, UMY, UIN, dan UNY menuju Bundaran UGM. Aksi ini bertujuan untuk menolak disahkannya Omnibus Law dan Cipta Kerja karena dinilai merugikan buruh dan memiliki dampak buruk signifikan lainnya. Sekian yang dapat saya laporkan saat ini, kembali ke studio. Terima kasih banyak Iqbal, tetap berhati-hati dan selamat bertugas. Informasi selanjutnya, dalam rangka mencapai target universal populasi rumah tangga yang memiliki akses air minum sesuai dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030, Kementerian Kesehatan lakukan kegiatan pengawasan air minum pada 7 desa di Kabupaten Pati. Telah terhubung dengan reporter kami yang berada di Desa Winong, Kabupaten Pati. Silahkan laporannya, Andi. Baik, terima kasih Faradila. Pendengar, kegiatan pengawasan kualitas air minum di 7 desa Kabupaten Pati ini mulai dilaksanakan Selasa 1 Desember lalu dan akan berlangsung hingga 12 Desember 2020 mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota di Indonesia ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi kualitas air minum di tingkat rumah tangga. Sebanyak 2 tim monitoring dan evaluasi dikerahkan di tiap blok sensus, dibantu dengan sanitarian dari puskesmas setempat yang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Edi Siswanto. Selain itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Pati bersama dengan Kepala Seksi Keslinkesker dan Olahraga juga ikut serta dalam kegiatan ini sebagai pelaksana teknis. Adapun kegiatannya berupa wawancara kepada pemilik rumah mengenai karakteristik rumah tangga terkait sarana air minum, dilanjutkan dengan inspeksi kesehatan lingkungan sekitar rumah untuk mengetahui kondisi sarana penampungan air minum di rumah tersebut. Untuk pengujian sampel air sendiri telah disiapkan alat sanitarian atau Kesling Kit yang mana akan digunakan untuk menilai fisik, kimia, maupun mikrobiologi air tersebut. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Pati, kembali ke studio. Farabila. Informasi tersebut menjadi akhir dari reportase hari ini. Terima kasih pendengar setia Infinite Radio. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa.